Olahraga itu dalam Islam dianjurkan. Olahraga itu bagian dari mensyukuri nikmat sehat pertama. Yang kedua, ngerawat nikmat sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din wa nawwir basairana bi anwaril iman wal 'ulum wal 'irfan wal yaqin. Wa taqabbal jami' a'malina wa aqwalina khalisan liwajhikal karim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah ini ngaji perdana maghrib. Ngaji perdana maghrib. Nah, dan tadi ada kegiatan akbar kayaknya. Ada championnya. Oh, ketuanya. Alhamdulillah. Sinten juaranya? Ada orang ini. Alhamdulillah. Kan lebih baik ngajinya yang dipindah daripada olahraganya ke maghrib. Nggak pas ini. Ngaji kitab maghrib memang pantasnya gitu. Jadi kalau olahraga habis maghrib kan nggak pantas. Sudah benar, yang geser tuh ngajinya sudah benar. Yang kedua, memang olahraga itu dalam Islam dianjurkan. Olahraga itu bagian dari mensyukuri nikmat sehat pertama. Yang kedua, ngerawat nikmat sehat. Saya suka main bola. Yang biasa main sama Rahmat itu. Nah, di luar ada Rahmat namanya. Mas Rahmat itu biasanya saya main bola sama Rahmat itu. Kalau main bola niatnya niat mensyukuri nikmat sehat. Oh, langsung masuk ke dalam. Mas Rahmatnya langsung masuk ke dalam. Padahal tidak ada yang nyuruh kan gitu. Masuk ke dalam. Alhamdulillah. Jadi niat olahraganya niat mensyukuri nikmat sehat. Kalau sakit tidak mungkin bisa olahraga. Yang kedua niat ngeramut nikmat sehat. Ngeramut nikmat sehat itu dengan cara beraktivitas, berolahraga. Kalau katanya dalilnya orang-orang pesantren Gontor terutama, taharruk, bergeraklah. Banyak aktif. Fa inna fil harokah barokah. Karena di dalam pergerakan tubuh yang aktif itu tersimpan barokah. Barokah niku ziyadatul khair. Kebaikannya bertambah-tambah itu barokah. Sehatnya nambah-nambah gitu. Jadi semakin sehat orang aktif semakin sehat. Makanya ketika musim pandemi itu disuruh banyak olahraga, disuruh banyak berjemur. Sama orang desa diketawain. Itu makanannya tiap hari bergerak sama berjemur. Makanya sehat-sehat kebal-kebal, enggak perlu suntik vaksin, enggak perlu divaksin. Sudah kebal-kebal, alhamdulillah. Jadi olahraga itu penting. Kalau di zaman Rasulullah itu yang dianjurkan berenang, kemudian memanah, kemudian berkuda. Nah, di zaman Rasulullah. Tidak ada futsal, belum ada. Bola, voli belum ada. Susah nyari bolanya. Jadi ada juga dalil pripun dalilnya itu. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu berada dalam tubuh yang sehat. Jadi akal itu bisa mikir kalau tubuhnya sehat. Gampangnya begitu.
Kalau tubuhnya sakit-sakitan, nggak bisa mikir. Meskipun kecerdasannya seperti Einstein, nggak bisa mikir kalau sudah sakit. Pikirannya nggak bisa yang macam-macam. Sudah, mikirnya gimana biar sembuh. Itu kalau sabar. Kalau yang nggak sabar itu bukan mikir gimana biar sembuh, mikir sambatan kok nggak sembuh-sembuh. Kok nggak sembuh-sembuh ya, sudah 5 hari minum ini, minum ini. Ini pikirannya orang sambatan gitu. Kalau orang yang agak mikir, oh, kemarin sudah minum ini kok belum ya, oh, kayaknya perlu ganti yang lain. Dia mikir dengan tenang untuk sembuh. Sehingga tubuh itu penting. Sebelum mulai ngaji saya nyampaikan satu kisah lagi tentang tubuh sehat itu. Ini kisahnya Abu Darda. Abu Darda itu sahabatnya Rasulullah. Sebenarnya di balik kisah Abu Darda ini ada kisah asmara yang rumit, tapi keren. Tapi bukan tempatnya di sini, nanti di forum-forum yang lain. Karena konteksnya tentang tubuh yang sehat. Nah, suatu hari Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah yang dari Persia itu, yang ahli strategi perang. Jadi sahabat Rasulullah kalau ditanya siapa yang ahli strategi perang, Salman Al-Farisi. Orang Persia. Persia itu memang ahlinya perang. Masuk Islam, sahabatan dengan yang namanya Abu Darda. Suatu hari ketemu sama istrinya, Abu Darda, yang namanya Ummu Darda. Di sini kan biasa dipakai nama perempuan itu, nama ibu-ibu itu disebut ibu sinten ke suaminya gitu nih. Terus nih, kalau suaminya Pak Joko ngapunten misalkan, istrinya Bu Joko gitu kan nih. Kalau di rumah saya enggak biasa di desa, di Madura. Di sini biasa gitu. Di zaman Rasulullah sudah ada ternyata. Suaminya Abu Darda, istrinya Ummu Darda. Nah, Salman Al-Farisi papasan sama Ummu Darda, istri sahabatnya. Ngelihat istrinya kok ini nopo ndak bahagia kayaknya. Ditanya, "Sampean kenapa? Gimana kabar sahabat saya itu?" Kata istrinya, "Gimana sahabat sampean itu? Kayak ndak hidup di dunia," katanya. "Loh kok bisa ya? Mosok tiap hari itu puasa. Kalau malam ndak tidur sama saya. Milih tahajud." Kayak ndak hidup di dunia itu. Kayak jadi malaikat. Akhirnya sama Salman Al-Farisi, oh ini masalah ini. Orang begini nih masalah, sibuk ibadah tok tanpa ngeramut istri, ngeramut tubuhnya sendiri, itu masalah. Katanya Salman, bawa saya ke rumahmu. Pengen saya nasihati Abu Darda, suamimu itu. Nyampe ke rumahnya, kemudian dihidangin makanan sama Ummu Darda. Duduklah di meja bertiga, Ummu Darda, Abu Darda, sama Salman Al-Farisi. Abu Darda bilang, monggo, monggo, dimakan. Katanya Salman, loh, monggo, ayo makan bareng. Oh enggak, saya puasa. Kata Abu Darda, tuan rumah. Oh tidak bisa, saya enggak mau makan juga kalau gitu. Kalau sampean enggak mau makan, saya enggak akan makan juga. Seterusnya. Kan sahabat kan? Besti. Besti. Bestinya enggak mau makan juga. Akhirnya makan. Abu Darda makan, Salman makan akhirnya. Kemudian malam hari nginep. Salman diminta istirahat, monggo istirahat, disiapkan ruang istirahat yang nyaman lah. Katanya Salman, monggo jenengan istirahat juga. Enggak, saya mau tahajud, mau ibadah bukan tahajud. Kalau enggak tidur kan bukan tahajud namanya. Qiyamul lail. Kalau belum tidur namanya qiyamul lail. Meskipun jam 3 malam, meskipun jam 2 dini hari. Kalau belum tidur namanya qiyamul lail. Kalau sudah bangun tidur meskipun jam 10, jam 11 itu masih tahajud sudah. Enggak, saya ibadah. Oh, enggak bisa, saya enggak mau tidur juga kalau gitu. Akhirnya mau tidur akhirnya. Abu Darda tidur dengan istrinya Salman sendirian. Nah, baru di besok paginya dinasihati. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Katanya Salman,
tubuhmu itu punya hak untuk diramut loh ya. Sampean sealim apapun, jangan sampai tidak mikir hak tubuh, asupan, olahraga dan lain-lain. Fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Tubuhmu punya hak untuk kamu rawat. Wa li zawjatika 'alaika haqqun. Istrimu juga gitu, punya hak untuk kamu rawat. Masa jadi wong itu manusia bukan malaikat, ya harus tidur bersama dengan istrinya. Ini nasihat Salman Al-Farisi. Jadi kita itu punya kewajiban-kewajiban untuk ngeramut semuanya itu. Nah, ngeramut tubuh itu diantaranya dengan olahraga. Olahraga sekarang itu bisa macam-macam, jogging. Jogging ke keuripan bisa juga. Olahraga dan olah batin. Olahraga, olah batin, olah mata. Macam-macam itu. Bahaya itu, bisa panci melayang namanya. Ngoten nggih. Jadi ini cerita mawon, muqaddimah. Karena tadi saya nanya ke Mbah Sofyan, tumben ngajinya maghrib. Ada voli tapi